Pak Bani, kita ketahui ya bahwa investasi di kripto ini memang high risk, high return. Ya, Kalau tadi sebelum jeda Anda menyampaikan dengan kehadiran bursa kripto ini justru harusnya konsumen atau investor ini lebih terlindungi ya ya, posisinya gitu. betul. Lebih nyaman juga untuk berinvestasi. Nah, bagaimana Anda melihat sebetulnya sejauh mana perlindungan terhadap konsumen dan juga investor terhadap volatilitas harga atau Ya, investasi di dunia kripto? ya. Jadi memang satu hal yang perlu kita pahami adalah resiko berinvestasi itu memang akan kembali balik kepada investornya itu masing-masing. Namun yang bisa dilakukan oleh bursa adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Jadi kita harus terus bersama-sama Bapepti dan juga teman-teman dari pedagang melakukan literasi, eh, memberikan banyak informasi mengenai bukan hanya benefit atau keuntungan yang didapat dari pasar Mengedukasi kripto, juga ya. tapi juga resikonya. Karena resiko ini yang harus dipahami juga, sehingga investor kita atau ya masyarakat yang minat dalam pasar kripto ini mengetahui seperti apa resiko bila memang ingin mendapatkan return yang tinggi, pasti ada resiko di balik itu. Jadi bisa terkalkulasi resikonya. Dan ini memang menjadi tugas utama bursa dalam rencana kerja kami untuk bagaimana menjangkau masyarakat luas dalam mengedukasi pentingnya memahami pasar kripto ini, apa sih kripto itu dan bagaimana resikonya. Itu yang akan harus selalu kita kedepankan. Baik, jadi harapannya dengan hadirnya bursa kripto di tanah air ini dapat terus mengedukasi masyarakat begitu ya. Bagaimana Iya, sih sebetulnya berinvestasi di dunia kripto. Berbicara keuntungan tentunya pasti sudah ada risikonya. Jadi kita pasti. juga harus melihat ya profil risiko kita Iya, sebelum kita berinvestasi ya Pak ya. iya, iya, Tapi melihat risiko yang lain Pak. Pemerintah ini kan mengatasi potensi risiko terkait dengan pencucian uang ini saat ini sangat marak begitu ya iya, Pak. iya. Ini juga menjadi perhatian bagi kita begitu. Bagaimana Anda melihat bursa kripto ini kemudian nanti bisa saja mungkin dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang melakukan transaksi artinya ilegal atau mungkin sesuatu yang lekat dengan pencucian uang. Ya. Memang pemerintah dalam hal ini Bapepti juga sudah mengeluarkan produk-produk peraturan yang untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Dan kami juga berusaha juga harus memastikan bahwa bukan hanya mencegah atau bagaimana merespon bila sesuatu yang negatif sudah terjadi, Iya. tapi bagaimana mencegah itu terjadi. Suatu contoh, kita sudah mulai dari instrumen dalam ekosistem kripto kita, yaitu para pedagang ini kan yang langsung bersentuhan dengan nasabah. Para pedagang yang tergabung dalam anggota bursa kami, ada aturan atau regulasi yang kami terapkan. Mereka harus ada comply dengan KYC, know your customer, atau KYT, know your transaction, dan bagaimana semuanya harus transparan. Dan sebagai contoh misalkan ada satu nasabah untuk mendaftar menjadi jadi nasabah di suatu pedagang tertentu harus melalui proses-proses tertentu. Verifikasinya yang cukup ketat juga. Bagaimana kita bisa mendapatkan background atau Sumber profil dana mungkin ya. sumber dana, profil dari calon nasabah tersebut itu sudah dilakukan dari level pedagang. Dan kami pun juga mengawasi dan juga memverifikasi dari pedagang-pedagang yang akan menjadi anggota bursa kami. Jadi memang pengawasannya juga berlapis. Itulah yang kita lakukan untuk meminimalkan risiko bila ada sesuatu terjadi. Tapi kita tidak memungkiri bahwa sebetulnya potensi pencucian uang bisa saja terjadi ya Pak ya. Pasti kemungkinan itu pasti ada. Tapi yang kita akan lakukan semaksimal mungkin itu akan menjadi seminimal mungkin. Jadi kita berusaha untuk comply dengan seluruh regulasi yang ada. Dan saya kira sih dengan regulasi yang ada dan bila diterapkan dengan baik akan memberikan dampak yang baik juga untuk pengawasan hal-hal seperti anti money laundering dan segala macam. Baik, berkaca pada Bursa Efek Indonesia yang memiliki regulasi ya Pak, artinya kalau kita lihat ada transparansi, lalu juga ada jam perdagangan. Apakah nanti juga bursa kripto ini akan mengatur Pak jam perdagangan, begitu jam mulai buka atau jam mulai tutup gitu, atau mungkin pada hari-hari libur akan tutup begitu, atau akan seperti apa Pak? Iya, kalau kita bicara jam perdagangan, yang sudah terjadi sekarang juga kita para pedagang juga
operasionalnya itu 24 jam. Jadi memang bursa harus mengikuti itu. Jadi karena marketnya bukan hanya market di Indonesia tapi juga market global. Dengan sudah nanti terkoneksinya sistem dari pedagang ke bursa, pastinya semuanya akan real time. Jadi bila memang pedagang itu beroperasional 24 jam, bursa juga ikut 24 jam. Nah, untuk regulasi khusus pasti. Karena bursa itu merupakan SRO, jadi Self Regulatory Organization. Kita mempunyai aturan-aturan tersendiri khusus untuk meregulasi ini. Di dalam bursa ekosistemnya ada 3. Jadi itu ada bursa, ada fungsi clearing sama fungsi depository. Jadi masing-masing mempunyai fungsinya dan kita mempunyai regulasi khusus untuk menjalankan operasional. Baik, jadi artinya regulasinya akan tetap ada, tapi sejauh ini jam operasionalnya 24 jam ya Pak, Iya. ya, mengikuti perdagangan bursa global, begitu Pak. Iya. Lalu terkait dengan kemudahan investasi, sebetulnya kemudahan investasi seperti apa yang bisa didapat oleh investor ya dengan adanya bursa kripto yang sudah resmi berjalan Pak di tanah air? Ya, kalau kemudahan investasi tentunya informasi-informasi akan lebih mudah didapat dengan adanya bursa CFX. Dengan bursa kripto ini kita menjadi pusat informasi di mana para investor baik global maupun lokal bila ada pertanyaan atau ingin mendapatkan informasi lebih tentu akan bisa didapat dari bursa kripto. Jadi acuan juga ya Pak? Jadi acuan juga. Nah, itu juga kemudahan dalam mengakses data juga. Karena nanti seluruh data apa yang terjadi transaksi di pasar kripto Indonesia juga tercapture di bursa. Sehingga bila mana diperlukan untuk data-data kebutuhan dari para investor bisa datang kepada kami. Jadi kemudahan akses ini juga harus dilengkapi dengan peningkatan pelayanan. Karena para anggota bursa ini mungkin awalnya standarisasi itu berbeda-beda. Sekarang dengan menjadi anggota bursa, kami mempunyai standarisasi yang sama. Sehingga pelayanan juga bisa ditingkatkan. Mungkin ada yang standarisasinya tidak sebaik yang lain. Semuanya akan kita bikin semuanya menjadi baik. Dan ini akan berimpact kepada nasabah atau konsumen juga gitu. Jadi kemudahan-kemudahan ini dan peningkatan pelayanan akan kami kedepankan. Tentunya selain daripada peningkatan pelayanan juga ada kemudahan untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih update ya. Betul. Seputar dunia kripto. Betul. Lalu selanjutnya Pak, apa harapan dengan hadirnya bursa kripto ini di tanah air? Artinya harapannya baik untuk kita semua, bagi para investor, pelaku usaha di dunia kripto, dan juga mungkin untuk anak-anak muda yang mau berinvestasi di kripto ini seperti apa sebetulnya harapannya ke depannya? Ya, jadi memang kalau kita ngelihat dari pasar yang ada, itu yang telah tadi saya jelaskan bahwa lebih dari 50% investor dari kripto itu masuk di kategori generasi milenial dan generasi Z. Sehingga harapan kami bursa kedepannya akan, karena bonus demografi kita yang akan booming pada 2030 itu akan sangat luar biasa memberikan dampaknya. Sehingga apa yang kita sudah punya sekarang mempunyai potensi upside yang lebih banyak lagi nantinya. Bila kita melihat dari sekitar pengguna user kripto kita itu 17 juta, itu mungkin kurang lebih 9 juta masuk dalam generasi muda. Yang tadi, yang generasi milenial dan generasi Z. Dan kalau kita ngelihat dari bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia lebih dari 270 juta, itu lebih dari setengahnya juga masuk dalam generasi tersebut. Sehingga bila kita lihat masih kurang 10% dari market yang ada, kalau kita bicara hanya generasi milenial dan generasi Z, itu belum ketap sama kita. Jadi harapannya masih cukup banyak ya? Masih cukup banyak, masih kurang dari 10%. Jadi harapannya memang ke depan bisa lebih baik lagi, dan kita juga harus terus beradaptasi karena memang karakteristik anak muda sekarang kita harus pahami, dan kripto ini juga merupakan hal yang sudah menjadi tren bagi anak-anak muda. Jadi kalau ibaratnya anak muda nggak ngerti kripto, kesannya
nggak up to date gitu. Jadi ini yang mesti kita capture gitu. Baik ya, semoga saja dengan kehadiran bursa kripto di tanah air ini semakin membuat industri kripto di tanah air semakin menarik lagi, dapat terus tumbuh positif dan juga menjadi pilihan investasi ya bagi kita semua ya. Tapi Betul. meskipun demikian kita juga harus tetap memperhatikan, bukan hanya bicara soal untung, tapi kita juga harus melihat bagaimana risikonya. Kembali ke profil risiko dari masing-masing ya. Yang jelas dengan hadirnya bursa kripto ini kita lebih nyaman lagi dan juga lebih transparan lagi untuk bisa berinvestasi ya Pak, karena Betul. untuk saat ini kita posisinya sudah lebih terlindungi ya Pak, karena jaminan pelindungan konsumennya dari regulator sudah terjamin ya Sudah, Pak. betul. Terima kasih banyak Bapak Terima sudah hadir kasih, bersama Mbak kami Sinta. di studio CNBC Indonesia. Sukses selalu untuk bursa kripto di tanah air Pak. Terima kasih, Mbak Sinta.